Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Arina Uswatun Aulia dan teman-teman saya ada Nur Indah Farjianti, lalu ada Hafifah Mailinda dan Siti Nurhamidah. Di presentasi kali ini kami akan membedah kasus 2 yaitu WLP. Di sini ada kasusnya, kita mendapatkan kasus 2. Boleh lanjut? Masuk ke anamnesis dan profil pasien. Selanjutnya dah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, mari kita bedah latar belakang pasien kita kali ini. Pasien adalah seorang siswi SMP Islam usia 14 tahun, 6 bulan yang lalu pasien harus menjalani amputasi transradial lengan kanan akibat osteosarkoma ibu jari kanan yang menyebar hingga ke lengan bawah distal. Berita baiknya dari sisi onkologi, kondisi pasien saat ini stabil, lalu rutin kontrol dan dinyatakan bebas dari lesi lokal maupun metastasis aktif. Nah, hal yang perlu diperhatikan, di mana hobi pasien ini sebagai anggota aktif tim tari saman di sekolahnya dan mengikuti kompetisi internasional. Aktivitasnya juga sering mengetik, membawa buku, berpakaian, mengatur hijab, dan mengikuti kegiatan praktik di sekolah lainnya. Untuk pasien kali ini belum pernah menggunakan device prostetik atau primary pasien. Oke, selanjutnya di sini ada temuan klinis, di mana terdapat pasien kondisi anggota gerak sisanya atau stamina itu berbentuk silinderis dengan panjang yang sedang hingga panjang di mana kondisi kulitnya itu masih sehat dan memiliki jaringan lunak yang memadai serta jaringan yang parut yang telah sembuh dengan baik dan masih dapat digerakkan. Lalu untuk lingkup gerak sensi atau ROM, di mana pasien memiliki lingkup gerak bahu dan sikunya yang penuh, namun terdapat sedikit penurunan pada rotasi lengan bawah atau pronasi atau supinasinya. Dan untuk kekuatan ototnya, muscle strength-nya, di mana kekuatan otot itu berada pada derajat 4/5, di mana pada area bahu dan siku, serta kontraksi volunteer pada otot-otot anggota gerak sisa lengan bawah yang dapat diidentifikasi. Lalu pasien juga memiliki keluhan nyeri dan infeksinya. Pasien sesekali mengalami nyeri anggota gerak fantom atau phantom limb pain yang ringan, tetapi tidak terdapat luka atau tanda-tanda infeksi. Selanjutnya ada keterbatasan fungsional. Oke, yang di mana pasien kesulitan dalam mengenakan pakaian, mengatur penggunaan tangan, adaptasi saat harus beralih atau menulis menggunakan tangan non. Yang kedua, aktivitas seni ekstrakurikuler. Pasien berhenti menarik ekstremitas atas yang cepat, sinkron, dan juga simetri secara manual. Dan sekolah. Pasien kesulitan dalam menulis karena harus beradaptasi menggunakan tangan non-dominan, kesulitan melakukan aktivitas mengetik karena kehilangan fungsi manipulasi bimanual, kesulitan membawa dan memegang buku pelajaran, partisipasi dalam kegiatan praktik sekolah, atau fisiologi spesifik.
yaitu rotasi lengan bawah, di mana terdapat sedikit penurunan pada lingkup gerak sendi atau range of motion untuk rotasi lengan bawah, yaitu pronasi dan supinasi pada anggota gerak sisa. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada prescription atau persiapan alat untuk pasien. Di sini ada main prescription atau preskripsi utama atau persiapan alat utama yang diberikan ke pasien, yaitu disconnect wrist. Mengapa diberikan alat ini? Berdasarkan jurnal Systematic Review oleh Carey et al., penggunaan body power prosthesis dengan quick disconnect wrist dan passive cosmetic hand menyediakan keseimbangan fungsional dan estetika. Berdasarkan jurnal tersebut, diketahui bahwa body power jauh lebih ringan, durable atau tahan lama, dan memiliki biaya perawatan yang murah dibanding myoelectric dan bagus untuk pasien yang masih dalam masa pertumbuhan. Desain quick disconnect wrist ini cocok untuk pasien yang membawa buku dan praktik, dan pasien bisa beralih ke cosmetic hand yang sangat ringan jika ingin penampilannya terlihat alami, yang dapat memulihkan kepercayaan diri pasien di depan teman-temannya dan tidak mudah lelah saat menari salaman. Alternatif mungkin bisa jadi alternatif ketika body power ini tidak ingin digunakan lagi atau ingin yang fungsi yang lebih baik. Ada myoelectric hand fungsional tapi harganya cukup mahal, bionic hand fungsional juga tapi harganya mahal, dan passive arm and hand prosthetic. Ini adalah prostetik yang mengedepankan kosmesis, tidak fungsional, tidak bisa bergerak. Oke, masuk ke bagian kesimpulan, di mana kasus ini yang kita dapat membutuhkan body powered transradial prosthesis dengan fitur quick disconnect wrist untuk memfasilitasi pergantian antara fungsional terminal device yaitu yang akan digunakan sehari-hari dan di sekolah, serta passive kosmetik hand yang ringan untuk estetika dan hobi menari saman yang pasien punya, guna mengakomodasi kebutuhan fungsional di manual, faktor pertumbuhan remaja, dan efisiensi biaya secara seimbang. Ini referensi yang kami jadikan acuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.